Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan ilmu mahal dari Vesleso di pembukaan Italia. Dan yang diajar ini bukan main-main teman-teman, melainkan Magnus Carlsen, pemain catur terbaik dunia nomor 1. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya, di mana pembukaan Italia di Varia Center Attack itu diawal dari E4 Vesleso, Magnus Carlsen E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, gajah C5, gojo piano, dan C3 variasi klasik dimainkan. Kuda ke F6 mengancam pion E4. Dan di seperti ini teman-teman, sebenarnya untuk langkah terkuatnya yaitu adalah melindungi pion E4 dengan maju pion D3. Tetapi di variasi center attack ini dimainkan D4, menyerang gajah dan menawarkan pertukaran pion. Berlanjut egal D4, E5 menyerang kuda, D5 dimainkan dan gajah B5 memimpin kuda. Nah teman-teman, sebelumnya ya di poin seperti ini, apabila dilanjutkan dengan egal D6, maka menteri pukul pion D6. Jelas dong, di poin seperti ini keunggulan ada di tangan hitam. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi. Nah di poin seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, ya kan, dan jelas pion D kali C4 dan F kali G7 menyerang beteng. Beteng G8, gajah ke H6 melindungi, menteri ke F6 menyerang juga gajah, dan menteri C1 melindungi gajah. Gajah ke B4 menyerang kuda 2 kali. Dan di pos seperti ini teman-teman, jelas dong keunggulan ada di tangan hitam. Nah maka dari itu teman-teman, kita kembali di langkah aslinya ataupun di langkah terkuatnya teman-teman. Nah untuk di langkah terkuatnya ini memang gajah B5 mengepin kuda dan berlanjut kuda ke E4 menghindar. Barulah C kali D4 menyerang gajah. Gajah mundur ke B6, kuda ke C3 menawarkan pertukaran kuda. Dan jelas dong pertukaran ini tidak akan diterima oleh Magnus Carlsen. Rokade lebih baik dan juga perkembangan perwira. Gajah E3 melindungi pion D4 yang sedang ancaman dari kuda dan gajah. Gajah G4 mengepin juga kuda H3, gajah ke H5, dan di seperti ini Vesleso lebih memilih dengan menteri C2 teman-teman, menghindari pin dari gajah. Dan juga nanti bersiap tuh gajahnya mundur ke D3 buat menyerang pion di H7. Oke, berlanjut gajah G6 melindungi kuda tembus menyerang menteri. Nah teman-teman, sebelumnya ya kan, apabila di pos seperti ini langsung dijawab dengan gajah pul kuda, maka pion pul gajah. Nah lihat teman-teman, mengancam kuda dan jalur G sudah terbuka lebar. Dan nantinya Magnus Carlsen akan gelabakan dong dalam bertahan. Dikarenakan jalur G ini sudah terbuka lebar dan Vesleso bisa langsung rokade sayap menteri. Nah oke, maka dari itu kita kembali. Nah di pos seperti ini teman-teman, langkah aslinya gajah G6, menteri B3. Dan jelas menambah serangan buat pion D5. Dan sekaligus menghindari pin dari gajah ya kan. Kuda E7 melindungi pion dan sekaligus bersiap menyerang gajah, memajukan pionnya ya kan. Rokade C6 menyerang juga gajah, gajah ke D3. Lihat teman-teman, di pos seperti ini memang permainan masih seimbang.
Oke, berlanjut kuda F5 menyerang gajah. Menteri C2 dan jelas menyerang kuda 3 kali ya kan. Dan dijawab oleh Magnus Carlsen kuda kali kuda. Nah teman-teman, sebelumnya ya kan tipe seperti ini. Apabila dijawab dengan kuda pukul gajah, maka pion pukul kuda. Dan jelas dong, pion D4 semakin kuat. Dan sedangkan kuda juga masih diserang 2 perwira sekaligus. Kuda G3 misalkan menyerang beteng, maka beteng F2, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, F6. Dan E kali F6, menteri kali pion F6. Lihat teman-teman, di posisi seperti ini jelas ya, permainan diunggulkan putih dalam perkembangan perwira 100%. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul kuda. Dan setelah pion pukul kuda, kuda pukul gajah. Pion pukul kuda, dan jelas jalur F sudah terbuka lebar. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. F6 mendobrak. C4 juga mendobrak teman-teman, bersiap menyerang di sayap raja. Gajah C7 menambah tekanan buat pion E5, sekaligus tembus tuh menyerang petak H2. C kali D5, menteri pukul pion D5. Dan tipe seperti ini masih berlanjut dengan pion pukul pion. Dan diterima oleh Magnus Carlsen pakai pion G teman-teman, bukan pakai beteng. Dan ini juga langkah penting teman-teman, dikarenakan juga menjaga petak E5 dan sekaligus G5. Nah oke, sebelumnya ya kan di posisi seperti ini. Apabila dijawab dengan C kali D5, dan jelas dong jalur C terbuka lebar. Dan menteri B3, lihat teman-teman, menyerang 2 pion sekaligus. Nah maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya tadi. Nah teman-teman, tipe seperti ini ya kan, apabila ya dijawab dengan beteng pukul pion F6, dan jelas E4 menyerang menteri. Menteri D7, E5 menyerang beteng. Beteng F7 dan kuda G5. Lihat teman-teman, menyerang beteng, menyerang juga pion H7. Dan beteng pukul beteng, tempo skak. Beteng pukul beteng. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Dan jelas dong G6. Membuka ruang buat menteri. Dan sekaligus menutup jalur menteri teman-teman. Menteri B3, tempo skak. Dan ini langkah wajib ya, Raja H8. Dan beteng F7. Menambah tekanan buat menteri. Dan ini langkahnya wajib-wajib semua teman-teman. Menteri pukul pion D4, tempo skak. Raja ke H1 dan menteri A1, tempo skak. Raja H2, menteri pukul pion E5, tempo skak. Raja G1 kembali, menteri E1, skak. Beteng F1, lihat teman-teman. Di pos seperti jelas dong. Beteng langsung menutup juga. Gajah B6, tempo skak. Maka Raja H2. Misalkan saja menteri pukul beteng. Dan di pos seperti ini langsung bisa dijawab dengan menteri B2, tempo skak. Raja G8 dan menteri B3, tempo skak. Raja G7. Dan di pos seperti ini bangunan hitam lebih bagus. Nah maka dari itu kita kembali. Nah untuk di jawaban kedua teman-teman. Nah untuk di jawaban kedua yang terkuat memang Raja H1. Dan setelah menteri pukul pion D4, maka simpel teman-teman. Menteri F7, ancamannya skakmat tidak dapat terhindar lagi. Menteri H4 mengancam kuda dan melindungi pion H7. Maka kuda E6, lagi-lagi ancamannya skakmat lagi teman-teman. Menteri H6 buat melindungi petak G7. Maka menteri pukul gajah.
Lihat teman-teman, di poin seperti ini, keunggulan ada di tangan putih mutlak. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah maka dari itu teman-teman, di poin seperti ini dijawab oleh Magnus Carlsen, pion G pukul pion F6. Dan jelas buat mengawal petak E5 dan sekaligus G5. Berlanjut E4, menyerang juga menteri. Dan nantinya kuda bisa bergerak ke depan. Menteri D7. Nah teman-teman, misalkan tipe seperti ini, menteri D6 misalkan ya kan, ancamannya skakmat. Maka tetap sama, menteri B3 sekak. Raja H8 dan menteri pukul pion. Nah tipe seperti ini bangunan putih lebih bagus. Nah maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri D7. Berlanjut beteng AD1 mengaktifkan beteng mendukung pion D4. Beteng AD8 kuda H4 dan jelas teman-teman bergerak ke depan membuka ruang buat menteri buat menyerang raja ya kan. Raja H8, maka dari itu langkah ini langkah wajib ya kan, dan bersiap menyerang raja putih. Kuda F5 langsung memblokir jalur menteri teman-teman. J5 mendobrak. D5 gajah ke E5 memperkuat pion F6. Beteng B1 menyerang juga pion. B6 menghindar menteri C4. Beteng FE8 raja ke H1 menghindari ancaman dari gajah. Gajah D4 membuka ruang buat beteng mengancam pion E4. Beteng F4 dimainkan dan sekaligus ini juga langsung bersiap menyerang raja hitam. Nah teman-teman, sebelumnya ya kan di poin seperti ini apabila langsung dijawab dengan kuda pukul gajah, maka beteng pukul pion E4 mengepin kuda. Beteng BD1 maka pion pukul kuda. Beteng pukul pion, beteng pukul beteng, menteri pukul beteng, dan menteri pukul pion. Di poin seperti ini memang bangunan cenderung draw. Menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, dan beteng pukul pion. Dan bangunan masih seimbang. Nah maka dari itu untuk mempertahankan keunggulan teman-teman tetap harus diperhitungkan. Langsung beteng F4 dimainkan oleh Wesleso. Berlanjut beteng pukul pion. Pengorbanan perwira beteng. Dan langsung diterima oleh Wesleso dengan beteng pukul beteng, menteri pukul kuda. Lihat teman-teman, di mana beteng diserang bersamaan. Dan mau nggak mau beteng BE1. Berlanjut beteng pukul pion. Nah untuk sementara masih seimbang. Kualitas perwira ditukarkan sama 2 pion. Masih berlanjut beteng G4. Lihat teman-teman, ancamannya skakmat lagi. Dan H5 menyerang beteng. Dan di poin seperti ini teman-teman, Wesleso tidak menyelamatkan betengnya, melainkan beteng E8 tempo skak. Dan langkah paksa raja H7, beteng E7 tempo skak. Raja H8, menteri C1, ancamannya skakmat. Dan di poin seperti ini Magnus Carlsen menyerah. Dan apabila dilanjutkan misalkan ya kan, pion pukul beteng, maka menteri ke H6 tempo skak. Raja G8, menteri G7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.